para YouTubers, selamat datang kembali di YouTube Audi. Sebelumnya Audi ingin ingatkan kembali untuk jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you. Sebelum masuk lebih dalam lagi, Audi sapa dulu narasumbernya yang pastinya ditunggu-tunggu ya, yaitu Profesor Dr. Zainal Mutakin. Halo Prof. Zainal. Selamat sore Mbak Audi dan para penikmat. Prof. Zainal, apa kabar Prof? Apa kabar Prof? Baik Audi. Oke, ini lagi sibuk nih Prof. Biasa, bukan rutin operasi tiap hari. Ya. Operasi, ini habis operasi atau menjelang operasi? Atau dua-duanya? Dua-duanya, tadi pagi sudah selesai siang. Ntar habis ini istirahat sebentar, ntar malam operasi lagi. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak ya Prof ya waktunya ya Prof ya, lagi sibuk ini Prof. Prof, sebenarnya kan belum lama ya Prof ya kita bikin vlog ya Prof. Tapi pertanyaannya itu malah makin banyak Prof. Dan yang makin banyak itu ya Prof ya, pertanyaannya tuh bisa dibilang hampir sama semua Prof pertanyaannya. Dan itu mungkin perlu dan bahkan harus, menurut saya harus ya kita bahas, yaitu mengenai sampai kapan sih OD itu harus minum obat. Ya, bukan mungkin ya, pasti ini bukan pertanyaan dari para OD untuk saya aja ya, tapi pastinya itu ke Prof untuk ya, banyak yang bertanya seperti itu ya Prof. Untuk banyak orang yang bertanya itu ya. Banyak yang tanya itu ya Prof ya. Iya Prof, karena biasanya obat anti epilepsi atau yang biasa disingkat OAE ya, itu justru malah menjadi musuh besar dari para OD Prof. Padahal harusnya OD itu yang bersahabat dengan OAE ya Prof ya. Betul sekali ya. Boleh saya jawab ya. Jadi ya. Iya Prof. Ya. Jadi sebagai ilustrasi saja ya, epilepsi itu kan kecenderungan dari para OD untuk mudah sekali mengalami kejang. Jadi mudahnya seseorang mengalami serangan kejang atau serangan-serangan lain di dalam epilepsi itu yang membuat dia disebut seorang OD gitu kan. Iya. Jadi salah satu penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang itu adalah epilepsi. OD persis seperti itu ya, bahwa yang merusak pada seorang OD itu bukan obat yang dia minum, bukan obat anti epilepsinya, tapi serangan yang berulang itu yang akan menyebabkan pertama kerusakan di otak yang terus bertambah. Jadi kita tahu setiap kali ada serangan kejang yang melibatkan seluruh badan, seluruh tubuhnya kejang-kejang, apalagi kalau kejangnya itu lama, itu pasti ada sejumlah sel otak yang rusak, nggak kembali lagi. Itu dari satu sisi, belum sisi yang lain, sisi gangguan pada kehidupan sosial. Saya pernah punya mahasiswa itu gara-gara mengalami serangan di kampusnya, besoknya dia nggak mau masuk sekolah lagi. Kenapa? Dia malu katanya sama teman-temannya. Ya. Nah, jadi yang dibutuhkan seorang OD adalah dia harus bisa mendapatkan obat yang dia itu cocok. Ya, dikatakan cocok itu kalau dengan obat yang dia minum secara rutin teratur setiap hari itu menjadi betul-betul tidak ada serangan. Betul-betul tidak ada serangan atau masih bisa diterima kalau serangan itu menjadi sekedar seperti orang terkejut, serangan yang ringan. Apalagi kalau serangan itu hanya terjadi saat dia beristirahat malam hari di rumah misalnya. Jadi kita berharap obat itu bisa mengontrol, dalam tanda petik mengontrol epilepsinya. Jadi seorang penyandang epilepsi atau seorang OD, dia memang dibutuhkan, artinya tuh untuk dibuat tergantung pada obat untuk kebaikan gitu kan, dengan tujuan supaya otaknya selamat, hubungan sosialnya jadi tidak terganggu dalam pekerjaan, dalam karir, dalam belajar dan sebagainya. Lah, kapan? Pertanyaannya sebenarnya kapan obat itu boleh diturunkan sampai dihentikan, gitu kan pertanyaannya?
Ya. Diturunkan dulu ya Prof ya, bukan berarti langsung dilepas ya Prof ya. Jadi ceritanya ya beberapa tahun lalu itu ya sudah selama mungkin puluhan tahun, 20 tahun terakhir itu ada kesepakatan di kalangan dokter saraf ya berdasarkan data penelitian waktu itu, kalau seorang OD itu bisa terjaga tidak pernah mengalami serangan selama paling tidak 2 tahun berturut-turut, maka setelah 2 tahun tidak pernah kambuh itu dokternya dibolehkan untuk mencoba menurunkan dosis secara bertahap pelan untuk makin kurang nanti suatu saat stop ya toh. Banyak informasi yang diterima OD ya yang pemahamannya itu tidak pas, pemahamannya salah. Mengapa? Jadi para OD itu cerita pada saya, Pak Dokter, Pak Zainal, saya sudah dapat obat dari dokter saya diberitahu, diminta untuk minum obat, nanti setelah 2 tahun saya akan sembuh. Nah, pengertian itu tidak tepat persis seperti itu. Ya, ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini lamanya tidak kambuh itu saat ini berdasarkan hasil-hasil penelitian yang terbaru itu bukan 2 tahun. Sekarang ini 3 tahun angkanya. Kalau seorang OD 3 tahun tidak pernah mengalami serangan, artinya dia terkontrol baik dengan obat-obatan yang dia minum, maka setelah 3 tahun dokternya dibolehkan untuk membuat program tadi pelan dan bertahap untuk mengurangi obat-obatannya. Dengan hasilnya seperti apa? Jadi kalau ada 100 orang yang baik 3 tahun dan tidak kambuh, nanti kalau obat itu diturunkan pelan-pelan, maka ujungnya hasilnya adalah ada 50% dari OD tadi yang sudah nggak kambuh 3 tahun tadi, ada 50% yang dia tetap baik meskipun obat-obatannya sampai di stop. Jadi angka pasien yang bisa baik terus tanpa obat itu adalah 50%. Ya, bukan semuanya akan seperti itu, tidak. Kita tidak pernah tahu 50% itu kan siapa di antaranya. Apakah itu saya, apakah itu Mbak Audi, apakah orang lain lagi, kita nggak tahu. Tapi artinya apa? Ada separuh 50% yang sisanya itu pasien yang setiap kali obatnya dikurangi, dia bakal kambuh lagi kejangnya, serangan epilepsinya. Ya, jadi termasuk kebal obat atau tidak itu, Prof? Kenapa, Mbak? Termasuk kebal obat atau tidak itu berarti? Jadi persoalannya bukan soal kebal obatnya, dia terkontrol baik dengan obat, nggak kebal obat. Ini kita bicarakan adalah mereka yang penyakitnya bisa dikontrol, dia bertahan, tidak pernah ada serangan dengan minum obat. Ya, jadi ada pasien separuh dari pasien itu yang dia mau tidak mau membutuhkan obat itu sepanjang hidupnya. Ketidaksempurnaan yang ada di otaknya, di mana ada sebagian sel otak yang mudah koslet, stromnya berlebihan, itu membuat dia serangan. Supaya jangan serangan, diberi obat. Ya, obat itu mempertahankan keadaan otak yang baik dan tidak mudah mengalami serangan. Begitu Audi ceritanya. Iya. Ya, jadi tidak semua bisa lepas obat. Ada sebagian yang dia membutuhkan obat sepanjang hidupnya untuk demi kebaikan. Demi kebaikan. Iya, setuju. Jadi kalau dari saya pribadi sebagai pasien, bersahabatlah dengan obat ya Prof ya, justru ya sebagai OD ya. Betul. Bersahabatlah dengan obat. Bagaimana dengan OD yang telah melakukan operasi, Prof? Mengapa tidak bisa langsung lepas obat? Dan bagi OD yang telah melakukan operasi, itu sebenarnya kapan bisa lepas obat, Prof? Karena begini, Prof, statement dari masyarakat ya mengenai operasi epilepsi itu adalah menyembuhkan dan lepas obat.
Iya, statement dari masyarakat itu seperti itu, Prof. Sehingga apabila mereka masih harus minum obat atau setelah melakukan operasi masih kambuh lagi, itu mereka merasa kalau bedahnya itu, operasinya itu tidak berhasil untuk dia. Bagaimana tuh, Prof, mengenai itu, Prof? Oke, ya, jadi ini penting sekali, Prof. Pertama yang kita hadapi adalah persoalan OD yang tadi kita singgung, OD yang sudah meminum obat lebih dari 2 macam tetapi masih sering mengalami serangan. Jadi mereka adalah OD yang disebut OD kebal obat, OD yang bandel epilepsinya. Ya, di dalam ilmu kedokteran istilahnya epilepsi yang refrakter, ya, sulit diobati, bandel. Akibat dari OD refrakter itu adalah kerusakan otaknya yang terus bertambah kalau kita biarkan. Ya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, maka saat ini mereka yang kebal obat itu bisa ditolong, dibantu untuk menghentikan serangan epilepsinya. Ya, untuk menghentikan serangan epilepsinya. Dan data yang saat ini ada menunjukkan bahwa para OD refrakter tadi jumlahnya kan tidak sebanyak yang baik, yang terkontrol dengan obat. Yang refrakter atau sulit diobatin itu hanya 30%. Hanya 30% dari total semua orang penyandang epilepsi. Salah satunya saya ya, Prof, ya. Betul, ya. Jadi yang kebal obat itu kalau kita bisa menemukan dengan bermacam-macam pemeriksaan, menemukan sumber penyebab kejang itu di bagian otak yang mana, ya, jadi syaratnya untuk melangkah ke operasi adalah daerah otak yang bertanggung jawab menyebabkan kejang atau fokus epilepsinya bisa dipastikan letaknya, ya. Nah, kalau itu sudah bisa dipastikan, maka yang namanya tindakan bedah atau operasi ini bertujuan bukan untuk supaya yang bersangkutan lepas dari obat, bukan. Tujuan utama dari operasi adalah membuat kejang yang tadi sulit diobati tadi menjadi bisa dikontrol dengan obat-obatan. Jadi di Semarang ini, ya, saya dan tim epilepsi yang ada di Semarang, ya, kita sebagai tim ini sudah selama 20 tahun terakhir mengembangkan bedah untuk epilepsi. Yang menjalani pembedahan di Semarang sampai saat ini sudah lebih dari 700 orang dari seluruh Indonesia. Nah, hasilnya seperti apa dari operasi tadi? Ya, kita tahu di dunia kedokteran, dalam ilmu kedokteran, pengobatan apapun itu tidak ada pengobatan yang terus berarti bisa menjamin 100% diobatin pasti sembuh. Enggak. Sama dengan epilepsi ini. Orang epilepsi yang sudah jelas dia diobatin tidak terkontrol, nggak mungkin dengan obat-obatan saja, kebal obat, maka diharapkan dengan pembedahan penyakitnya itu kejangnya bisa terkontrol. Dan hasil itu terbukti bahwa dari 700 pasien lebih yang sudah menjalani operasi, itu sekitar 70-80% pasien itu tidak kejang lagi. Bukan tidak minum obat, tetapi tidak kejang lagi. 70-80%. Iya. Lah, mereka manis. Jadi ceritanya mereka itu setelah operasi beberapa bulan kemudian kembali datang ketemu sama saya dan bercerita, Pak Zainal, saya seneng banget, saya bahagia banget karena tidak kambuh. Bukan saya bahagia banget karena tidak minum obat, bukan. Jadi yang membuat mereka bahagia itu karena tidak kambuh. Itu ada 70% paling tidak pasien yang seperti itu. Ya, mereka masih minum obat. Nanti saya akan ceritakan sampai kapan minum obatnya. Tapi tadi 70%, terus ada sekitar 20-25% pasien yang kejangnya itu menjadi mudah sekali terkontrol dengan obat, ya.
dan kejang itu berubah bentuk, Audi. Berubah Ya, bentuk mungkin- contohnya seperti apa, Prof? Ya, contoh yang bisa saya pakai contoh mungkin Mbak Audi sendiri. Oh, itu mungkin nanti ya, Prof, ya. Nanti ya, Pertanyaan yang oke. berikutnya, ya, Prof. Ya, itu Ya. menarik soalnya, Prof. Ya, ya. Oke, terus Jadi sekarang gini, itu pasien saya yang 70% tidak kejang lagi, mereka masih tetap minum obat. Sampai kapan? Ya, biasanya kita evaluasi ulang, ya, serangan itu paling tidak 12 bulan. 12 bulan, 1 tahun dari tindakan bedah kita. Kalau perjalanannya selama 12 bulan itu betul-betul baik, tidak pernah ada serangan, aura atau rasa yang kadang muncul. Jadi pada epilepsi itu, pasien itu bisa merasakan saat serangan itu mau datang, Audi. Itu namanya aura, ya. Nah, ada pasien yang dia tidak pernah serangan tetapi aura ini masih kadang atau sering muncul meskipun tidak sampai ke serangan. Tapi ada pasien yang betul-betul serangan maupun auranya juga tidak muncul. Mereka yang betul-betul tidak pernah ada serangan tadi, itu setelah 12 bulan tidak ada serangan, baru saya berani mencoba untuk secara perlahan-lahan menurunkan obatnya pelan-pelan. Dan sama, nanti ujungnya dengan obat saya turunkan pelan-pelan, ini ceritanya setahun kemudian setelah tidak ada serangan, obat saya kurangi pelan-pelan, maka ada sekitar 60% pasien, ya bukan 50% tapi lebih tinggi dikit, ada 60% bahkan sampai 70% pasien yang dia tetap baik meskipun obatnya di stop. Ya, tetapi kan ada sisanya, ini bukan 100%. Jadi ada 30 sampai 40% pasien yang pada saat obatnya dikurangi itu serangannya muncul lagi. oh, ada seperti itu. Iya, Muncul. artinya kalau muncul serangan lagi obatnya harus diminum seperti sebelumnya. Nah, tetapi bukan berarti operasinya tidak ada gunanya dong. Kalau begitu operasinya gagal dong. Ya, coba kita bandingkan. Mereka itu sebelum operasi mengkonsumsi 4 macam obat atau lebih, tetapi masih terus serangan. Sekarang setelah operasi dengan 2 macam obat atau bahkan 1 macam obat tanpa serangan. Ya, coba dinilai secara terbuka, kita menilai apakah itu perbaikan atau bukan. Lah belum, kalau nanti lebih dilihat lagi, jangan sekedar dilihat masih atau tidak ada serangan. Coba dilihat apakah serangannya itu sama atau berbeda. Ya, antara sebelum dan setelah. Nanti disitulah nanti Mbak Audi juga bisa bercerita juga nanti ya. Iya, yang berikutnya. Iya, Prof, itu penting Ya. banget, Prof. Karena kalau saya boleh sedikit kasih cerita yang uniknya ya, Prof, ya, mengenai ini ya. Ada satu pasien Prof yang telah melakukan bedah yang sebelumnya itu setiap hari mengalami serangan, walaupun serangannya itu tidak lama ya, tapi sehari mungkin bisa sampai 20-30 kali. Lalu setelah melakukan bedah, itu juga masih serangan, tapi memang serangannya itu tidak selama sebelum bedah dan tidak sebanyak itu. Dan jadi merasa percuma ya saya melakukan bedah, maksudnya percuma dia atau mungkin anaknya gitu yang melakukan bedah tapi masih serangan, yang padahal serangannya tidak seperti sebelum melakukan bedah. Lalu Prof, mungkin karena terbiasa yang setiap hari, setiap saat mengalami serangan, jadinya saat 1-2 bulan tidak mengalami serangan sama sekali, dia mungkin menganggap kalau dia tuh sudah sembuh. Iya. Itu Prof, iya. Jadi prosesnya panjang. Jadi kita kembali lagi bertanya, berapa lama yang bersangkutan itu sudah serangan atau sudah menderita epilepsi sebelumnya, ya kan? Jadi kalau sudah bertahun-tahun sakit, ya itu bukan, jadi tindakan bedah ini bukan satu kayak apa ya, sulapan, Audi, sulap Iya. itu ya, Iya. spontan habis dioperasi terus tidak ada serangan dan tidak minum obat.
Ya. Iya, banyak bilang gitu, Prof. Itu bukan pengobatan medis, itu sulapan, bisa disulap, itu sihir atau sulap. Iya, iya. Ya. Nanti kita evaluasi, kita melakukan evaluasi kenapa tindakan bedah ini dikembangkan, karena hasilnya baik tadi. Ya, minimal 70% pasien bisa bebas dari serangan, bukan bebas dari obat. Iya. Ya, obat itu nanti nomor 2. Kalau seseorang itu bisa tidak serangan minimal 1 tahun, baru dicoba pelan-pelan. Dan itu pun tidak 100% bisa lepas obat. Tetapi sekali lagi ternyata terbukti bahwa para pasien setelah operasi tersebut waktu datang kembali ke saya, mereka cerita berbahagia karena tidak ada serangan, bukan berbahagia karena tidak minum obat gitu. Iya. Begitu ceritanya, Audi. Ya, Prof, saya tuh bisa dibilang sangat ingin menanamkan sekali ya mengenai hal itu, mengenai obat itu. Pasien, sekali lagi saya katakan semoga tuh para OD bisa bersahabat dengan obat itu ya, Prof ya. Betul. Dengan OAE ya, Prof. Iya, oke. Oke, sekarang yang menuju pertanyaan berikutnya nih, Prof ya, yang tadi Prof bilang akan sedikit membahas tentang saya juga ya. Bagaimana dengan OD kebal obat, salah satunya saya, yang telah melakukan bedah? Apakah epilepsinya jadi bisa dihandle dengan obat pasca bedah itu, pasca operasinya, Prof? Bagaimana, Prof? Tadi saya banyak bercerita tentang ada 70% pasien yang pasca operasi itu betul-betul serangannya berhenti, Audi. Tetapi ada 20% sampai 25% pasien yang nanti dicontohkan oleh Audi. Ya, nanti Audi bisa menambahkan bahwa sebelum tindakan bedah itu selama hampir berapa ya, kira-kira 9 atau 10 tahun, Audi ya. 2005 kan mulai ada serangan sampai memutuskan untuk operasi itu 2014. Jadi 9 tahun Audi sakit, sering pingsan, sering kejang, bisa berulang 4-5 kali dalam waktu 1 minggu. Ya toh, artinya hampir tiap hari itu ada serangan. Terus obat yang diminum sudah ada 4 macam, 3 atau 4 macam waktu itu. 3 macam. 3 macam. Terus setelah proses yang panjang, ya ini nanti prosesnya juga bisa diceritakan di lain waktu nanti. Proses panjang untuk bisa menemukan dengan yakin dan pasti sumber epilepsi, sumber kejang di otaknya Audi, di otak samping sisi sebelah kiri akhirnya ketemunya. Setelah menjalani operasi, ya itu selama mungkin berarti 2014 sampai sekarang ini kan sudah berlangsung kira-kira 6 tahun ya, Mbak Audi. Ya, Mbak Audi tidak sepenuhnya bebas dari serangan kejang. Ya, setiap 2 atau 3 bulan itu Mbak Audi sempat mengalami serangan. Betul, dengan ada pencetusnya. Pemicunya jelas ya, biasanya kalau Mbak Audi ini pas bertepatan sama waktunya menstruasi, itu ada aktivitas fisik yang berlebihan, ada aktivitas berpikir, otaknya kepake untuk ngajar, untuk kegiatan ini itu yang berlebihan, memaksa diri. Terus terjadi serangan, tetapi beda sekali serangan pertama dari segi frekuensi. Ya, frekuensi tadinya 5-6 kali seminggu. Sekarang belum tentu 3 bulan sekali. Terus yang kedua, kalau serangan itu pasti berturut-turut. Setiap habis serangan, ada serangan lagi beberapa kali. Sehingga setelah serangan, selain serangannya itu berlangsung lama, itu Mbak Audi selama beberapa hari hanya bisa istirahat berbaring di rumah, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Itu saat ini serangannya seperti apa? Ada, tapi kalau serangan itu singkat, ya bisa lagi berdiri tiba-tiba terjatuh, tapi tidak sampai setengah menit Mbak Audi sudah kembali sadar, kembali pulih, kembali beraktivitas seperti biasa. Tidak ada waktu untuk harus istirahat dulu, harus capek, nggak bisa apa-apa berhari-hari gitu kan? Ya, aktivitasnya bisa kembali semula. Itu satu contoh. Jadi serangannya kita sebut sebagai serangan yang istilahnya kedokteran itu non
non-disabling seizures, serangan kejang yang tidak menyebabkan gangguan pada aktivitas. Ada pasien yang serangannya itu ada, tapi selalu terjadi di malam hari waktu tidur. Ada serangan tapi bentuknya hanya sekedar terkejut saja misalnya. Ya, itu bentuk-bentuk seperti itu. Dan berapa banyak obat yang Mbak Odi konsumsi saat ini? Tadinya ada 3 macam, sekarang hanya 2 macam obat dengan dosis yang minimal, ya, dikonsumsi secara rutin. Itu sebagai contoh bandingan. Jadi bukan berarti nanti Mbak Odi bisa cerita, ya, apakah operasi itu dikatakan dalam tanda petik berhasil atau tidak berhasil kalau begitu itu, ya. Itu buat gambaran, ya, ilustrasi bahwa ada lagi 5% atau 10% pasien yang dia masih tetap sering mengalami serangan seperti sebelumnya. Lah, pasien-pasien ini memang belum tuntas, belum selesai, butuh upaya lebih lanjut. Ya, kita tahu bahwa epilepsi adalah penyakit yang menyebabkan kerusakan di otak. Jadi lamanya sakit itu juga berpengaruh, Audi. Ya, menarik ya Prof ya. Pernah lihat saya serangan secara langsung waktu pra-operasi dan setelah operasi ya. Betul, kan ya. Sebelum melakukan operasi kan Prof melihat dari saat saya melakukan EEG long term. Betul. Yang waktu dipasang elektroda itu kan Prof bilang berapa? 4 kali ya Prof ya. Betul. 4 kali. Jadi, ya 4 kali sampai pakai oksigen segala. Dan setelah melakukan operasi itu Prof melihat saya berapa kali Prof serangannya saat itu? 1 kali ya Prof ya? 1 kali. Dan ya. durasinya beda ya Prof? Singkat sekali. Ya, tidak sampai setengah menit itu Audi sudah bangun lagi, sadar lagi. Iya, itu jadi bisa dibilang ini penting sekali ya untuk di-note oleh para OD. Ini adalah bisa dibilang progres dari operasi epilepsi. Jadi operasi epilepsi itu bukan berarti yang langsung sembuh total, tidak minum obat, tidak kejang sama sekali. Ini harus di-note sekali yang itu, Prof. Betul. Ya, jadi tujuan yang diinginkan bahwa kejang itu menjadi lebih terkontrol, ya, bukan tujuan untuk supaya tidak minum obat. Itu harus diperjelas di situ. Ya, jadi jangan sampai ada ini pasien sekarang ini dia betul-betul nggak pernah serangan. Ada pasien datang, saya tanya masih serangan nggak? Selama minum obat ya baik-baik, nggak pernah serangan. Kecuali kalau lupa minum obatnya serangan. Lalu kenapa pengen dioperasi? Saya pengen dioperasi supaya bisa tidak minum obat, bilang gitu kan? Lah saya ceritakan semuanya. Saya khawatir kalau keinginannya seperti itu nanti akan menghadapi kekecewaan. Betul. Itu juga sebenarnya ingin saya sampaikan sih, Prof. Betul. Ya, jangan sampai nanti kecewa karena ternyata ya kok masih tetap harus minum obat supaya tidak serangan gitu. Iya. Ya, bahwa ada pasien itu ada yang bisa lepas obat gitu loh. Ada 70% pasien bisa lepas obat suatu saat, tetapi kan tidak 100%. Terus satu lagi mungkin Bang Audi yang pengen artinya saya sampaikan kepada para OD, ini cerita tentang mereka yang sudah tidak pernah serangan lebih dari 10 tahun. Jadi ada pasien itu sudah lepas obat, ya cukup panjang dan tidak pernah ada serangan 10 tahun bahkan 15 tahun. Ya, pada suatu saat dia kembali datang, kenapa mengalami serangan? Itu bisa terjadi. Jadi dari mereka yang sudah tidak ada serangan lebih dari 10 tahun, itu ada 20-30% yang bisa mengalami serangan lagi. Terus gimana kalau ada serangan lagi? Saya bilang kembali mengkonsumsi obat yang dulu pernah dikonsumsi lagi nanti akan baik lagi. Ya kuncinya cuma itu. Kalau memang serangan itu belum tentu setahun sekali, maka tidak diperlukan pengobatan. Jadi serangan yang terjadi tidak atau belum tentu setahun sekali, ya, tidak tiap tahun gitu, maka tidak dibutuhkan pengobatan. Tetapi yang serangannya itu dalam periode 1 tahun lebih dari 2 kali,
ya 2 kali atau lebih mengalami serangan berturut-turut, maka dia akan baik lagi kalau mengkonsumsi obat yang dulu pernah dikonsumsi. Obatnya cuman itu, diminum lagi obatnya nanti baik lagi gitu. Ya. Iya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kali ini ya. Atau ada yang ingin Mbak Audi tambahkan atau ditanyakan lagi pada saya? Kalau tambahkan, kalau dari saya sih mungkin pesan sih Prof ya. Oke. Mengenai hal ini. Ini belakangan ini sebenarnya sering juga ya, lagi yang sering saya posting juga di sosial media saya, dan sering saya ceritakan juga ya ke para OD lainnya, dan bahkan saat kita webinar juga mungkin Prof udah sering mendengar hal ini ya. Kalau pahami terlebih dahulu Prof mengenai bedah epilepsi, mengenai operasi epilepsi sebelum melakukan operasi epilepsi, agar tidak menjadi kekecewaan apabila setelah operasi masih terjadi serangan. Pahami terlebih dahulu gitu. Dan satu lagi ya Prof ya, menurut saya kalau masalah obat itu masih bisa dibeli, bahkan masih bisa didapat dengan BPJS ya Prof ya. Betul sekali. Iya, obat itu masih bisa dibeli, masih bisa didapat dengan BPJS, tapi sehat itu yang susah dibeli, bahkan tidak bisa dibeli. Betul. Itu kalau dari Prof, kalau dari saya sebagai pasien ya Prof ya, dengan bahasa pasien. Tapi kalau dari Prof yang terakhir mungkin ada pesan untuk para OD dan para orang tuanya Prof. Di dalam dunia kedokteran ya, pengobatan untuk penyakit apapun tidak ada yang sempurna. Ya, tetapi itu dikembangkan pengobatan itu karena sebagian besar pasien mendapatkan kebaikan dengan tata cara, dengan pengobatan yang baku itu. Ya, termasuk untuk bedah epilepsi. Bahwa ada pasien cukup banyak 70% yang betul-betul bisa lepas dari serangannya. Ya, bahwa ada sebagian yang masih serangan, itulah fakta dunia kedokteran saat ini. Artinya tidak ada jaminan bahwa pasti akan termasuk yang 70% itu, enggak kan. Tapi kalaupun dia tidak di situ, kok masih harus minum obat terus, jangan dianggap sebagai suatu kegagalan gitu loh ya. Betul, harus memahami sekali ya Prof ya. Betul. Itu yang belakangan ini sering saya tekankan ke para OD lain Prof, pahami terlebih dahulu sebelum melakukan. Kan operasi epilepsi itu kan bukan operasi sito ya Prof ya. Bukan emergensi istilahnya. Butuh persiapan, pemeriksaan macam-macam untuk kita dokter itu bisa yakin betul sumbernya ada di bagian otak yang mana. Lalu ada pemeriksaan tambahan dari sisi psikologi, pemeriksaan ya dari sisi kejiwaan. Untuk apa? Untuk supaya kita bersama, pasien juga paham, dokternya juga paham, yakin bahwa tindakan yang direncanakan itu diharapkan tidak akan menyebabkan akibat buruk. Itu tadi, tidak akan menyebabkan akibat buruk, dan itu insya Allah tidak akan pernah terjadi akibat buruk. Seperti misalkan saya pernah dengar ada pasien takut dioperasi karena nanti kalau dioperasi bisa lumpuh, nggak bisa koma, nggak sadar, nggak bisa ngomong dan sebagainya. Itu tidak akan terjadi. Ya, hal-hal seperti itu sudah jadi pertimbangan yang masa kita semua memahami di mana letak pusat gerak, pusat bicara yang ada di otak, itu yang tidak boleh kita ganggu. Ya, tetapi yang kita inginkan yang bersangkutan bisa berhenti serangan epilepsinya. Dan contohnya sudah banyak. Ya, saya terus terang melihat Mbak Audi ini sebagai satu contoh, satu figur yang bisa jadi contoh bagi para OD yang lain. Bayangkan aktivitasnya, ya, mengajar di sekolah, ya, ngajar apa, bahasa Mandarin kan? Tue. Terus Mbak Audi mengajar tari balet, ya kan? Mbak Audi sendiri juga seorang penari, sering pentas, ya, tari tradisional, tari balet, tari apapun. Itu
menunjukkan bahwa hidup ini akan lebih berarti ya dengan bisa banyak berbuat, dan itu tidak mungkin dilakukan kalau kita setiap saat dihantui oleh ntar saya akan serangan nih, kapan lagi nih, serangan lagi ya tadi, apalagi nanti akibatnya pada otak, kerusakan otaknya terus bertambah ya. Jadi bagi para OD ya yang memang dari dokternya sudah berkonsultasi dengan tim bedah epilepsi di Jakarta maupun di Semarang maupun yang ada di Surabaya juga ada, sudah berkonsultasi dan sudah diyakinkan fokus sumber kejangnya sudah diketahui dengan pasti, maka percaya dirilah untuk melangkah ke tindakan operasi ini ya. Semoga akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari operasi itu. Mungkin sekian dari pesan saya, Mbak Audi. Oke, iya Prof Zainal. Saya pun juga yang walaupun sudah banyak mendengar mengenai epilepsi dan bedah epilepsi, ini jadi mendapatkan banyak pengetahuan baru lagi Prof mengenai bedah epilepsi Prof. Terima kasih banyak ya Prof Zainal ya atas sore hari ini setelah dan menjelang operasi ya Prof ya. Terima kasih banyak ya Prof. Ya, nanti lain waktu kita sambung dengan topik yang lain ya, yang menarik. Ya. Iya betul Prof. Karena masih banyak lagi juga Prof pertanyaan-pertanyaan dari para OD lain Prof. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya Prof. Sampai jumpa ya Prof. Sampai jumpa. Oke, itu tadi diskusi Audi bersama Prof Zainal Mutakin yang sangat menarik ya pastinya ya. Dan untuk para YouTubers, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan untuk yang mau ide next topic, bisa komen di bawah. Saya Audi, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Cecien.